Nadia duduk di beranda luas rumahnya, memandangi taman yang tertata sempurna. Segalanya terlihat indah dan mewah, namun hatinya terasa kosong. Hari itu, sebuah foto keluarga lama terselip di antara buku hariannya. Di balik senyuman dalam foto itu, Nadia kecil terlihat canggung, seolah sedang menyembunyikan kepedihan. Kenangan masa lalu yang telah lama ia coba lupakan kembali menghantui pikirannya. Ia teringat saat berusia 8 tahun, di mana kehidupan mewahnya terasa bagai sangkar emas. Orang tuanya yang sibuk mengurus bisnis jarang memberinya perhatian. Nadia kecil, yang merasa tak dicintai, memutuskan melarikan diri dari rumah. Dengan uang saku yang sedikit, ia berkelana ke sebuah pasar kumuh di pinggiran kota. Namun, uang itu cepat habis, dan ia mendapati dirinya kelaparan di pinggir jalan, tak tahu harus kemana. Hari itu, seorang anak laki-laki mendekatinya. Ia membawa semangkuk pangsit panas dan menyodorkannya tanpa banyak bicara. Anak itu mengenakan pakaian lusuh, namun senyumnya penuh kehangatan. Ketika Nadia menolak karena tidak punya uang, anak itu berkata, "Makan saja, kakak. Kalau lapar, susah berpikir." Kalimat sederhana itu menggerakkan hati Nadia. Dengan air mata yang mengalir, ia menerima makanan itu. Selama beberapa hari, anak laki-laki itu terus membantunya. Kadang dengan roti kecil, kadang hanya senyuman yang membuat Nadia merasa tidak sendirian. Anak itu tidak pernah meminta imbalan apapun. "Orang baik selalu menemukan jalannya," katanya suatu kali sambil menyapu lantai warung kecil milik keluarganya. Kata-kata itu tertanam di hati Nadia, menjadi sumber kekuatan yang ia bawa hingga dewasa. Akhirnya, ayah Nadia menemukannya di pasar setelah mengerahkan orang-orang untuk mencarinya. Nadia kembali ke rumahnya yang megah, namun kenangan tentang anak laki-laki dan semangkuk pangsit itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu bertanya-tanya, bagaimana kabarnya sekarang? Apakah ia masih di pasar itu? Ataukah ia telah melanjutkan hidup ke tempat yang lebih baik? Tahun-tahun berlalu, dan Nadia tumbuh menjadi wanita dewasa yang elegan. Kekayaan keluarganya mengubahnya menjadi sosok yang terpandang. Namun, hatinya tetap dipenuhi kerinduan akan kebaikan yang pernah ia rasakan di masa kecil. Ia sering berpikir, mungkinkah seseorang mencintainya seperti anak laki-laki itu, yang memberi tanpa mengharapkan apapun. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah pesta besar, Nadia merenung di kamarnya. Semua tamu yang ia temui hanya tertarik pada status dan kekayaannya. Mereka tidak pernah melihat dirinya sebagai Nadia, melainkan sebagai pewaris kerajaan bisnis. Ia merasa lelah dengan hubungan yang dangkal, penuh kepalsuan, dan tak berjiwa. Di saat itulah keinginan untuk menemukan anak laki-laki itu kembali menguat. Nadia percaya, jika seseorang pernah memberinya kebaikan tanpa syarat, pasti masih ada orang lain yang mampu mencintainya tanpa memandang status. Anak itu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak memerlukan kekayaan sebagai syarat. Nadia pun memutuskan untuk memulai pencariannya. Ia tahu itu mungkin tidak mudah, mengingat waktu yang telah berlalu dan kota yang telah banyak berubah. Namun, hatinya mengatakan bahwa perjalanannya ini akan membawanya pada jawaban yang selama ini ia cari. Ia ingin menemukan kembali sosok yang telah memberinya secercah harapan di saat tergelap dalam hidupnya. Malam itu, Nadia membuka peta lama kota dan mencoba mengingat lokasi pasar tempat ia pernah menghabiskan hari-hari kelam. Ia tersenyum kecil sambil bergumam, "Aku akan menemukannya. Dan kali ini, aku akan mengucapkan terima kasih." Bagi Nadia, pencarian ini bukan sekadar menemukan seseorang dari masa lalu, tetapi juga menemukan bagian dirinya yang telah lama hilang. Pagi yang cerah menyapa Nadia dengan bisikan angin lembut, yang masuk melalui jendela kamarnya. Hari itu, ia telah memutuskan untuk memulai perjalanan yang akan membawanya keluar dari zona nyaman. Dengan hanya membawa tas kecil dan mengenakan pakaian sederhana, Nadia menyamar agar tidak ada yang mengenalinya sebagai pewaris keluarga kaya raya. Ia meninggalkan perhiasan dan aksesori mahalnya, ingin merasakan hidup sebagai orang biasa. Setibanya di pasar yang penuh dengan hiruk-pikuk manusia, Nadia merasa gugup sekaligus bersemangat. Pasar itu adalah salah satu yang ia ingat dari masa kecilnya. Lorong-lorongnya yang sempit, aroma makanan yang bercampur dengan bau rempah-rempah, dan suara para pedagang yang menawarkan dagangan menciptakan suasana yang tidak pernah ia alami selama bertahun-tahun. Kenangan mulai bermunculan, tetapi warung pangsit yang ia cari masih samar di pikirannya.
Langkah kakinya membawanya ke sebuah gerobak kecil yang menjual jajanan khas. Dengan hati-hati, Nadia memesan sepotong kue tradisional dan memakannya di bangku kayu yang sederhana. Ia mengamati orang-orang di sekelilingnya, mencoba mencari wajah yang mungkin familiar. Namun, tidak ada satupun yang terlihat seperti anak laki-laki yang dulu memberinya semangkuk pangsit. Perasaan kecewa mulai menyelusup, tetapi ia menepisnya dengan keyakinan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saat matahari mulai condong ke barat, Nadia memutuskan untuk bertanya pada seorang pedagang tua yang sedang menyusun buah-buahan di lapaknya. "Pak, apa Anda tahu warung pangsit di sekitar sini? Dulu ada seorang anak kecil yang sering membantu di sana," tanyanya dengan nada penuh harap. Pria itu menggeleng pelan, lalu berkata, "Di pasar ini ada banyak warung pangsit, Nak. Tapi kalau itu cerita lama, mungkin mereka sudah pindah atau tutup." Jawaban itu membuat hati Nadia sedikit terpuruk, tetapi ia tetap mencoba tersenyum. Berjam-jam berlalu, dan Nadia berpindah dari satu sudut pasar ke sudut lainnya. Ia menemukan beberapa warung pangsit, namun tidak ada satupun yang sesuai dengan ingatannya. Warung-warung itu terlalu modern, tidak seperti warung kecil sederhana dengan bangku kayu reyot yang dulu ia kenal. Rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya, tetapi tekadnya tetap utuh. Ia yakin bahwa anak lelaki itu masih ada di luar sana, di suatu tempat. Di penghujung hari, Nadia tiba di sebuah lorong sempit yang tidak begitu ramai. Ia duduk di depan sebuah toko kecil yang menjual kerajinan tangan sambil mengatur napas. Tak lama kemudian, seorang anak kecil menghampirinya sambil menawarkan sebotol air mineral. "Mbak kelihatan capek, ini buat Mbak," ujar anak itu sambil tersenyum. Tindakan sederhana itu mengingatkan Nadia pada kebaikan anak laki-laki yang ia cari. Ia menerimanya dengan rasa haru yang sulit ia ungkapkan. Dalam perjalanan pulang ke penginapan sederhana yang ia sewa, Nadia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pencarian ini bukan hanya tentang menemukan anak laki-laki dari masa lalunya, tetapi juga tentang memahami dunia di luar tembok mewah kehidupannya. Ia merasakan sisi kemanusiaan yang selama ini terlupakan di tengah segala kesibukan dan kemewahan. Malam itu, Nadia memutuskan untuk menjadikan pasar-pasar pinggiran kota sebagai tujuan utamanya selama beberapa minggu ke depan. Ia yakin bahwa kenangan yang ia miliki bukanlah kebetulan dan bahwa takdir telah membawanya ke jalan ini. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya kini dipenuhi dengan semangat baru. Dengan tatapan mata yang penuh keyakinan, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku bisa menemukan seseorang yang pernah memberiku harapan, aku yakin aku juga bisa menemukan arti cinta sejati." Perjalanan Nadia baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk tidak berhenti sampai menemukan jawabannya, apapun yang terjadi. Hari kedua pencarian membawa Nadia ke pasar lain, yang letaknya lebih jauh dari pusat kota. Suasananya lebih kumuh, dengan jalanan yang becek dan bangunan reyot yang berjajar tanpa tatanan. Bau amis dari lapak ikan bercampur dengan aroma wangi rempah-rempah, menciptakan kombinasi yang membuat perutnya mual. Namun, Nadia tidak mundur. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, dan ia telah bertekad untuk bertahan. Langkahnya terhenti di depan sebuah gerobak makanan kecil yang menjual gorengan. Seorang wanita tua dengan tangan yang keriput tengah sibuk menggoreng tempe. "Coba ini, Nak, masih panas," ucap wanita itu, sambil menyodorkan sepotong tempe goreng ke tangannya. Nadia menerimanya, lalu menggigit perlahan. Rasanya sederhana, namun entah mengapa memberikan kehangatan di tengah hiruk-pikuk pasar. "Bu, apa di sini ada warung pangsit yang sudah lama berdiri?" tanyanya hati-hati. Wanita itu berpikir sejenak, lalu menggeleng. Di pasar ini, semua warung datang dan pergi. Sulit mengingat mana yang sudah lama. Jawaban itu membuat Nadia merasa semakin jauh dari tujuannya. Ia melanjutkan langkahnya, memasuki gang-gang sempit yang dipenuhi pedagang kaki lima. Beberapa kali, ia berhenti untuk membeli jajanan sederhana seperti cilok dan tahu gejrot. Bukan karena ia lapar, tetapi karena ia ingin menyelami kehidupan yang dulu terasa begitu asing baginya. Saat ia duduk di bangku kayu sebuah warung kecil, seorang pria tua yang tengah menyeruput kopi memperhatikannya. "Kamu bukan dari sini, ya?" tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Nadia tersenyum kecil. "Saya sedang mencari seseorang, Pak. Dulu dia membantu saya saat kecil. Dia tinggal di sekitar pasar ini dan bekerja di warung pangsit."
Pria itu mengangguk pelan, seperti berusaha mengingat sesuatu. Warung pangsit, mungkin ada, tapi saya tidak tahu pasti. Anak muda sekarang jarang meneruskan usaha orang tua mereka, ujarnya. Kata-kata itu membuat Nadia merenung. Apakah mungkin anak lelaki itu sudah meninggalkan masa lalunya? Apakah ia masih berada di tempat yang sama, atau sudah melangkah ke dunia baru? Saat siang berganti senja, Nadia mulai merasa kelelahan. Ia memutuskan untuk duduk di bawah pohon besar di pinggir pasar, mengamati keramaian yang mulai mereda. Beberapa pedagang mulai membereskan barang dagangan mereka, sementara anak-anak kecil bermain sambil tertawa riang di sela-sela lapak yang kosong. Pemandangan itu membuat Nadia teringat akan masa kecilnya yang kesepian. Meskipun memiliki segalanya, ia tidak pernah merasakan kebebasan seperti anak-anak itu. Di tengah lamunannya, seorang pria muda dengan wajah penuh keringat lewat membawa tumpukan kardus. Ia terlihat sibuk, namun sempat melirik ke arah Nadia dan tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam senyuman itu yang membuat Nadia tertegun, meski ia tidak tahu mengapa. Pria itu terus berjalan, menghilang di tikungan pasar. Nadia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang ia lewatkan, tetapi ia tidak tahu apa. Malam tiba, dan pasar mulai sunyi. Nadia kembali ke penginapannya dengan hati yang bercampur aduk. Hari ini, ia belum menemukan apapun yang bisa membawanya lebih dekat pada anak lelaki itu. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda. Kehidupan pasar telah membuka matanya akan dunia yang selama ini tidak pernah ia pahami. Ia mulai melihat nilai dari kerja keras, kebaikan sederhana, dan kehangatan antar manusia yang tidak pernah ia temukan di kehidupan mewahnya. Sebelum tidur, Nadia menulis catatan kecil di buku hariannya. Hari ini aku tidak menemukan apa yang kucari, tetapi aku menemukan sesuatu yang lain, pelajaran tentang ketulusan. Mungkin inilah yang akan membawaku lebih dekat pada tujuan. Dengan harapan yang masih menyala, ia memejamkan mata, bersiap untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan pasar yang kini sepi. Namun, di dalam hatinya, Nadia merasa ada percikan harapan yang perlahan tumbuh. Dunia baru ini, meski penuh tantangan, mulai menunjukkan keindahannya yang sederhana. Nadia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan seseorang dari masa lalunya, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Nadia bangun dengan semangat baru. Langkahnya kini semakin mantap, meskipun ia sadar bahwa harapannya untuk menemukan anak lelaki itu masih jauh dari pasti. Ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke pasar-pasar kecil yang bahkan lebih terpencil. Ia yakin bahwa untuk menemukan jejak dari masa lalu, ia harus menyusuri jalan yang tidak biasa. Pasar hari ini jauh lebih sederhana. Pedagangnya hanya sedikit, dengan lapak-lapak kecil yang terbuat dari bambu. Nadia memperhatikan seorang penjual pangsit tua yang duduk di bawah payung yang hampir roboh. Hatinya berdebar. Dengan harapan yang tinggi, ia mendekati warung itu dan memesan semangkuk pangsit. Ketika pria tua itu menyajikan makanan dengan tangannya yang gemetar, Nadia bertanya pelan, "Pak, apa Anda sudah lama berjualan di sini?" "Mungkin belasan tahun." Pria itu tertawa kecil. "Belasan tahun? Tidak, nak. Saya baru 5 tahun di sini. Sebelumnya saya menjual barang bekas." Jawaban itu membuat dada Nadia terasa sesak. Ia mencoba tersenyum dan menikmati pangsitnya. Rasanya berbeda dari yang ia ingat. Tidak ada kehangatan dari semangkuk pangsit itu, hanya rasa yang hambar dan datar. Saat itu, Nadia mulai merasakan keputusasaan kecil merayapi pikirannya. Ia melanjutkan pencarian dengan bertanya kepada para pedagang lainnya. Beberapa hanya mengangkat bahu, sementara yang lain memberikan jawaban samar. "Mungkin dulu ada, tapi saya tidak ingat," kata seorang ibu yang menjual kerupuk. Setiap kali mendengar jawaban seperti itu, harapan Nadia semakin terkikis. Ia merasa seperti berjalan dalam lingkaran tanpa ujung, dengan setiap langkah semakin menjauhkannya dari tujuannya. Menjelang siang, langkahnya membawa Nadia ke sebuah gang kecil di belakang pasar. Gang itu gelap dan sepi, dengan hanya 1 atau 2 warung yang masih buka. Ia melihat seorang pemuda dengan pakaian lusuh sedang duduk di depan sebuah gerobak pangsit yang tampak sudah usang. Wajah pemuda itu mengingatkannya pada sesuatu, tetapi ia tidak yakin. Dengan hati-hati, Nadia mendekat dan memesan seporsi pangsit. Pemuda itu menatap Nadia dengan tatapan lelah namun ramah. "Anda bukan dari sini, ya?"
Tanyanya sambil menuang kuah panas ke mangkuk. Nadia mengangguk, lalu bertanya, kamu sudah lama berjualan di sini? Pemuda itu tersenyum kecil. Ini bukan gerobak saya, Mbak. Saya hanya membantu pemiliknya. Dulu, gerobak ini milik seorang bapak tua yang sangat baik, tapi dia sudah lama meninggal. Kata-kata itu membuat hati Nadia bergetar. Ia tidak tahu apa hubungannya pemuda ini dengan pencariannya, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatnya merasa dekat. Nadia pun mencoba menggali lebih dalam. Apa kamu tahu tentang warung pangsit lama yang pernah ada di sekitar sini? Dulu ada seorang anak kecil yang sering membantu orang-orang, bahkan memberi makanan gratis. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu menggeleng. Saya tidak tahu, Mbak. Tapi banyak orang baik yang hilang jejak di kota ini. Jawaban itu menghantam Nadia seperti ombak besar. Ia merasa semakin jauh dari anak lelaki itu, semakin kabur dari kenangan yang ia kejar. Namun, ia juga tidak bisa menyerah begitu saja. Pencariannya ini bukan hanya tentang menemukan seseorang dari masa lalunya, tetapi juga tentang menemukan sesuatu yang lebih besar, sebuah jawaban untuk kekosongan yang selama ini menghantuinya. Saat malam mulai tiba, Nadia duduk di bangku panjang di tepi jalan, memandangi gerobak-gerobak yang satu persatu ditutup oleh pemiliknya. Bayangan anak kecil, dengan mangkuk pangsit di tangannya terus muncul di benaknya. Kenangan itu terasa semakin nyata, tetapi semakin sulit ia temukan dalam kenyataan. Hatinya seperti terombang-ambing antara harapan dan keputusasaan. Ketika akhirnya ia kembali ke penginapan, Nadia merasa lebih lelah daripada sebelumnya. Ia membuka buku hariannya dan menuliskan sesuatu dengan tangan gemetar. Aku mulai meragukan kenanganku sendiri. Apakah anak itu benar-benar nyata? Atau hanya bayangan yang kubuat untuk mengisi kehampaan di masa kecilku? Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak menghapusnya. Malam itu, Nadia menatap langit yang gelap melalui jendela kecil di kamarnya. Meski hatinya dipenuhi keraguan, ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk melanjutkan pencarian. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menemukan seseorang, sebuah jawaban yang akan membantunya memahami hidup, cinta, dan dirinya sendiri. Dengan napas yang dalam, ia berbisik, aku tidak akan menyerah, tidak sekarang. Pagi yang dingin menyelimuti Nadia ketika ia meninggalkan penginapannya. Langkah kakinya berat, tetapi hatinya memaksa untuk tetap maju. Ia kembali ke pasar yang berbeda, sebuah tempat yang bahkan lebih kecil dan lebih terpencil dari sebelumnya. Di sana, suasana terasa lebih sunyi, dengan hanya beberapa pedagang yang tampak sibuk mengatur dagangan mereka. Ketika Nadia melewati sebuah lapak tua, seorang wanita parubaya dengan rambut yang disanggul rapi menghentikannya. Mbak, beli buah ini. Manis dan segar, cocok untuk orang seanggun Anda, katanya dengan senyum hangat. Nadia hampir mengabaikannya, tetapi sesuatu dalam tatapan wanita itu memaksanya berhenti. Ia membeli satu jeruk dan mulai berbicara. Bu, saya sebenarnya sedang mencari seseorang. Dulu, ada seorang anak kecil yang bekerja di warung pangsit. Warung itu berada di pasar, tapi saya tidak tahu apakah masih ada atau sudah tidak lagi. Wanita itu terdiam, menatap Nadia seperti sedang mencoba mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Anak kecil, saya tidak yakin, tapi ada seorang pria yang pernah bercerita tentang warung pangsit lama di sekitar sini. Mungkin dia tahu sesuatu. Nadia langsung tertarik. Di mana saya bisa menemukannya, Bu? Tanyanya dengan nada penuh harap. Wanita itu menunjuk ke arah sebuah rumah kecil di ujung gang. Coba ke sana. Namanya Pak Rahmat. Dia sering membantu pedagang di sini. Nadia mengangguk penuh terima kasih, lalu segera menuju rumah yang dimaksud. Rumah itu sederhana, dengan tembok yang mulai retak dan pintu kayu yang warnanya memudar. Nadia mengetuk perlahan, dan tak lama seorang pria tua muncul. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya penuh perhatian. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Nadia menjelaskan maksud kedatangannya, berharap pria itu memiliki petunjuk yang ia cari. Pak Rahmat mendengarkan dengan seksama. Ketika Nadia selesai bercerita, pria itu menghela napas panjang. Saya ingat ada warung pangsit di pasar lama sekitar 15 tahun lalu. Pemiliknya adalah seorang pria sederhana yang sangat baik. Dia punya seorang anak laki-laki yang sering membantu di warung. Tapi, ia terdiam, seolah ragu untuk melanjutkan. Tapi apa, Pak? Desak Nadia dengan cemas. Pak Rahmat menundukkan kepalanya. Warung itu terbakar.
Pemiliknya meninggal dalam kejadian itu. Anak laki-laki itu, saya tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Ada yang bilang dia diambil oleh keluarganya, ada juga yang bilang dia hidup di jalanan. Kata-kata itu menusuk hati Nadia seperti pisau. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kenangan hangatnya akan diwarnai tragedi sebesar itu. Matanya memerah, tetapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Apa Bapak tahu sesuatu tentang anak itu? Namanya, tempat terakhir dia terlihat. Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat menggeleng. Saya tidak tahu namanya, tapi anak itu sering dipanggil Dik Adi. Dia sangat sopan dan rajin. Jika masih hidup, mungkin dia sudah dewasa sekarang. Saya harap dia baik-baik saja. Nama itu menggema di kepala Nadia. Dik Adi. Akhirnya, ia memiliki sesuatu yang konkret untuk dilacak. Meskipun kecil, harapan itu cukup untuk memberinya kekuatan baru. Ia berterima kasih kepada Pak Rahmat, lalu berjalan keluar dengan langkah yang lebih mantap. Namun, di balik harapan itu, ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia mulai menyadari betapa besar pengorbanan anak itu di masa lalu, dan betapa sedikit yang ia lakukan untuk membalas kebaikan tersebut. Jika benar Dik Adi telah kehilangan segalanya, bagaimana ia bisa menjalani hidup tanpa pernah mencarinya lebih awal? Di perjalanan pulang, Nadia berhenti di sebuah taman kecil dan duduk di bangku kayu. Ia membayangkan sosok kecil yang dulu menyelamatkannya dari kelaparan. Anak itu, dengan senyum tulus dan tangan kecil yang membantu tanpa pamrih, kini mungkin berada di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Hatinya terasa hancur, tetapi ia tidak akan menyerah. Saat malam tiba, Nadia bertekad untuk menggali lebih dalam. Ia akan mencari siapapun yang mengenal Dik Adi, dan ia akan menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang selama ini ia abaikan. Dengan hati yang penuh tekad, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku berutang lebih dari sekadar terima kasih. Aku harus menemukan dia, apapun yang terjadi. Langit malam yang penuh bintang menjadi saksi bisu atas tekadnya. Perjalanan Nadia telah berubah menjadi lebih dari sekadar pencarian cinta sejati, ini adalah upaya untuk menebus masa lalu dan memberikan makna baru bagi hidupnya. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk mengunjungi pasar yang pernah terbakar, seperti yang diceritakan Pak Rahmat. Pasar itu kini menjadi reruntuhan yang sepi, hanya menyisakan puing-puing bangunan yang sudah tertutup lumut. Di tempat ini, waktu seolah berhenti, membekukan kenangan tragedi yang pernah terjadi. Hati Nadia terasa berat ketika melangkah di antara sisa-sisa masa lalu itu. Sambil berjalan, matanya mencari petunjuk apa saja yang mungkin mengarahkannya pada Dik Adi. Ia bertanya kepada beberapa orang yang kebetulan lewat di sekitar sana, tetapi sebagian besar dari mereka sudah lupa atau tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Namun, seorang pria tua yang sedang mengumpulkan barang bekas berhenti ketika mendengar nama Dik Adi. Dik Adi, anak penjual pangsit itu, tanyanya dengan suara serak. Nadia langsung mengangguk penuh harap. Iya, Pak, apa Anda tahu apa yang terjadi padanya? Pria itu menghela napas panjang. Setelah kebakaran itu, anak itu menghilang. Beberapa orang bilang dia sempat tinggal di jalanan sekitar sini, tapi kemudian dibawa ke panti asuhan. Saya tidak tahu pasti panti asuhan mana, tapi dia mengalami masa-masa yang berat. Hati Nadia terasa hancur mendengar penuturan itu. Anak yang dulu menyelamatkannya dari kelaparan ternyata harus menjalani hidup yang begitu keras setelah kehilangan segalanya. Ia bertanya lebih lanjut, tetapi pria tua itu tidak tahu detail lainnya. Dengan rasa putus asa yang mulai menjalari hatinya, Nadia memutuskan untuk mencari panti asuhan di sekitar kota. Satu persatu, ia mengunjungi tempat-tempat itu. Beberapa panti sudah tutup, sementara yang lain tidak memiliki catatan tentang anak bernama Dik Adi. Hari-hari berlalu, dan pencariannya terasa semakin mustahil. Namun, Nadia tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, ia akan kehilangan kesempatan untuk menebus masa lalunya. Pada akhirnya, sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota memberikan titik terang. Seorang pengurus panti mengenali nama Dik Adi. Dia memang pernah tinggal di sini, tapi itu bertahun-tahun lalu, kata pengurus itu. Dia hanya tinggal sebentar sebelum diadopsi oleh keluarga yang tidak terlalu kami kenal. Kami kehilangan kontak dengannya setelah itu. Kabar itu bagaikan pisau yang menusuk hati Nadia. Harapannya untuk bertemu dengan Dik Adi semakin pudar.
Namun, pengurus panti memberikan informasi yang berharga. Sebelum dia pergi, dia selalu berbicara tentang mimpinya. Katanya, suatu hari dia ingin memiliki warung pangsit sendiri, seperti yang dulu dimiliki ayahnya. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ada sesuatu dalam mimpi sederhana itu yang membuatnya merasa terhubung lebih dalam dengan Dik Adi. Ia mulai membayangkan sosok pemuda itu, mungkin ia masih berjuang, atau mungkin ia telah menyerah pada mimpinya. Apapun yang terjadi, Nadia tahu bahwa ia harus menemukan jawabannya. Saat Nadia meninggalkan panti, ia berjalan menyusuri jalanan dengan pikiran yang berkecamuk. Ia merasa seolah-olah berada di ambang keputusasaan, tetapi sebuah dorongan di dalam hatinya terus memaksanya untuk maju. Ia memutuskan untuk mencari warung-warung pangsit kecil di sekitar kota, berharap menemukan jejak Dik Adi. Malam itu, ketika duduk di pinggir jalan dengan tubuh yang letih, Nadia merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia merasa semakin dekat dengan jawabannya, tetapi sekaligus semakin jauh dari kejelasan. Kenangan masa kecilnya terus menghantui pikirannya, seperti bayangan yang tidak bisa ia sentuh. Dalam keheningan malam, Nadia menatap langit dan berbisik pelan, "Adi, jika kau masih di luar sana, tolong beri aku satu tanda. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukanmu." Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini ia tidak merasa lemah. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang cinta sejati, tetapi juga tentang memenuhi janji tak terucap kepada seseorang yang pernah menjadi penyelamatnya. Angin malam berhembus, seolah membawa doa Nadia ke tempat yang jauh. Di balik segala kesulitan yang ia hadapi, ada keyakinan yang terus tumbuh, bahwa ia akan menemukan Dik Adi, apapun yang terjadi. Perjalanan ini belum selesai, dan Nadia bertekad untuk melanjutkannya, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Hari itu, Nadia kembali melangkah dengan hati yang semakin terbeban. Ia telah menghabiskan berhari-hari menyusuri setiap sudut kota, bertanya dari satu warung pangsit ke warung lain. Namun, tidak ada satupun yang memberikan petunjuk berarti. Semangatnya mulai terkikis, tetapi sesuatu di dalam dirinya tetap menolak untuk menyerah. Di tengah keputusasaan, ia tiba di sebuah kawasan yang lebih ramai dari biasanya. Di sudut jalan, ada sebuah warung pangsit kecil dengan tulisan tangan sederhana di papan kayu, "Pangsit Pak Adi." Jantung Nadia berdegup kencang. Nama itu membuat darahnya berdesir. Mungkinkah ini dia? Tanpa berpikir panjang, ia mendekati warung tersebut. Saat Nadia tiba di depan warung, ia melihat seorang pria muda dengan rambut sedikit berantakan sedang melayani pelanggan. Wajahnya terlihat letih, tetapi ada ketulusan dalam senyumannya. Nadia tertegun, hatinya diliputi campuran emosi yang sulit ia pahami. Apakah ini benar Dik Adi yang ia cari? Pria itu tidak terlihat mengenalinya. "Permisi," ucap Nadia dengan suara pelan. Pria itu menoleh, menatapnya dengan tatapan ramah. "Iya, Mbak, mau pesan pangsit?" Nadia mencoba menenangkan debar jantungnya. "Boleh. Saya pesan satu," jawabnya, sambil duduk di bangku kayu yang terasa dingin. Ketika semangkuk pangsit disajikan di depannya, Nadia mencicipinya perlahan. Rasanya sederhana, tetapi ada kehangatan yang membuat hatinya teringat pada semangkuk pangsit dari masa kecilnya. Ia memberanikan diri bertanya, "Mas, apa ini warung milik Anda sendiri?" Pria itu mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mbak, warung ini saya bangun beberapa tahun lalu. Saya ingin melanjutkan usaha almarhum ayah saya." Jawaban itu membuat dada Nadia terasa sesak. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi lidahnya keluh. Setelah beberapa saat hening, Nadia mengumpulkan keberanian. "Mas, apa Anda pernah tinggal di panti asuhan?" tanyanya dengan hati-hati. Pria itu terdiam, wajahnya berubah serius. "Iya," jawabnya singkat. "Kenapa, Mbak?" Nadia mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Dulu, belasan tahun lalu, saya pernah bertemu seorang anak kecil di pasar. Dia membantu saya saat saya dalam keadaan sangat sulit. Namanya Dik Adi, apa itu Anda?" Pria itu menatap Nadia dalam diam. Matanya tampak bingung, seolah mencoba mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. "Saya memang pernah dipanggil Dik Adi waktu kecil. Tapi, siapa Anda?" tanyanya dengan nada hati-hati. Dengan suara yang bergetar, Nadia menjelaskan segalanya, bagaimana ia dulu menjadi gelandangan kecil, kelaparan, dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang memberinya semangkuk pangsit. Sejak saat itu,
Saya selalu ingin menemukan anak itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih, dan mungkin lebih dari itu. Pria itu terdiam lama, lalu perlahan senyumnya muncul. Saya ingat, katanya akhirnya. Seorang anak perempuan kecil yang terlihat sangat lelah. Ayah saya menyuruh saya memberikan pangsit itu karena dia tidak tega melihatnya. Air mata Nadia akhirnya jatuh. Ini dia, sosok yang selama ini ia cari. Sosok yang pernah memberinya harapan ketika ia kehilangan segalanya. Namun, kegembiraan itu bercampur dengan rasa bersalah. Saya terlambat mencarimu, ucap Nadia. Seharusnya saya mencarimu lebih awal, sebelum semua kesulitan itu terjadi padamu. Pria itu menggeleng perlahan. Jangan merasa bersalah, Mbak. Saya tidak menyesali apapun yang terjadi. Semua itu membuat saya menjadi seperti sekarang. Nadia merasa hatinya seperti dihantam gelombang besar. Ia tidak pernah bertemu seseorang dengan hati sekuat ini. Ia ingin berkata banyak hal, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, ia hanya menatap pria itu dengan penuh rasa haru. Ketika malam tiba dan warung mulai sepi, Nadia dan pria itu berbicara lebih banyak. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang luka-luka yang mereka bawa, dan tentang harapan yang perlahan tumbuh kembali. Meski mereka baru bertemu kembali, rasanya seperti dua jiwa yang sudah lama saling mengenal. Malam itu, ketika Nadia berjalan kembali ke penginapan, ia merasa bahwa perjalanannya belum selesai. Ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan untuk memahami arti cinta, pengorbanan, dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Pagi itu, udara terasa lebih segar daripada sebelumnya, seolah dunia ikut bernafas lega bersama Nadia. Ia baru saja meninggalkan warung Pak Adi, tempat ia akhirnya bertemu dengan anak lelaki yang selama ini ia cari. Namun, meski pertemuan itu memenuhi hatinya dengan kebahagiaan yang mendalam, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada begitu banyak luka yang belum sembuh, luka yang tersembunyi dalam perjalanan hidup mereka berdua. Nadia kembali ke penginapan dengan langkah yang lebih ringan, namun pikirannya tetap tak bisa lepas dari percakapan semalam. Pak Adi, kini seorang pemuda yang penuh semangat dan tekad, bercerita bagaimana ia tumbuh besar tanpa orang tua, berjuang untuk bisa bertahan hidup setelah kehilangan semuanya dalam kebakaran itu. Ia berbicara tentang bagaimana ia melarikan diri dari kenyataan, berusaha bertahan dengan usaha kecil-kecilan hingga akhirnya menemukan tujuan hidupnya, mendirikan warung pangsit seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Namun, dalam setiap kata yang keluar dari mulut Pak Adi, Nadia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang disembunyikan. Ada luka yang masih membekas, sebuah kesedihan yang tidak bisa begitu saja dihapuskan oleh waktu, rasa kehilangan yang begitu mendalam, rasa tak dihargai, dan perasaan ditinggalkan begitu lama, semuanya mengalir dalam cerita Pak Adi. Nadia tahu, meskipun mereka sudah bertemu kembali, perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Hari berikutnya, Nadia kembali ke warung Pak Adi. Ia datang bukan hanya untuk membeli pangsit, tetapi juga untuk mendengarkan lebih banyak cerita dari pemuda itu. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pak Adi tampak lebih tertutup, lebih pendiam daripada sebelumnya. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu tak mampu menutupi kegelisahan yang ada di matanya. Nadia merasa ada tembok yang mulai terbentuk antara mereka, dan ia tahu, hanya dengan membuka hati mereka berdua bisa melangkah lebih jauh. Mbak Nadia, suara Pak Adi memecah keheningan, ada sesuatu yang harus saya katakan. Nadia menatapnya, merasa cemas. Apa itu, Pak Adi? Tanyanya pelan. Pak Adi menarik napas dalam-dalam, seperti berjuang dengan dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengungkapkan ini pada siapapun, bahkan pada diri saya sendiri. Tapi saya rasa saya harus mengatakan ini. Waktu itu, ketika saya memberi makan Mbak, saya melakukannya bukan hanya karena ingin menolong. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit dijelaskan. Saya tidak tahu bagaimana menyebutnya, tapi saya rasa itu adalah sesuatu yang bisa membuat saya melupakan semua penderitaan saya, bahkan jika hanya untuk sejenak. Nadia terdiam mendengarkan. Ia merasakan kejujuran yang begitu tulus dalam kata-kata Pak Adi, dan itu menghentakkan jantungnya. Ia selalu mengira bahwa ia adalah orang yang terluka, tetapi kini ia tahu bahwa Pak Adi juga membawa luka yang dalam. Luka yang tidak hanya ditinggalkan oleh ayahnya,
tetapi juga oleh ketidakmampuan dunia untuk melihatnya sebagai seseorang yang berharga. Mbak Nadia, lanjut Pak Adi, setelah kita bertemu kembali, saya merasa ada banyak hal yang harus saya selesaikan. Bukan hanya soal warung ini, tetapi juga soal apa yang terjadi antara kita. Apa yang saya rasakan dulu, mungkin itu adalah rasa terima kasih, atau mungkin itu adalah rasa cinta yang tidak saya pahami pada saat itu. Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Apa yang ia dengar bukan hanya pengakuan, tetapi sebuah pengungkapan hati yang penuh kejujuran. Nadia merasa seperti sebuah tirai tipis yang menutupi hatinya perlahan mulai terbuka. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaan yang ia rasakan untuk Pak Adi bukan sekadar rasa terima kasih semata, tetapi lebih dalam dari itu, sesuatu yang telah lama terkubur dalam hatinya. Pak Adi, aku. Nadia berhenti sejenak, tak tahu bagaimana melanjutkan kata-katanya. Ia ingin mengungkapkan segalanya, ingin mengatakan bahwa ia merasa terhubung dengan Pak Adi lebih dari yang ia sadari. Namun, kata-kata itu terasa begitu sulit untuk keluar, seolah ada sesuatu yang menahan setiap detik untuk mengungkapkan perasaan sejati. Pak Adi menatap Nadia dengan penuh perhatian, seolah memahami kebingungannya. Mbak Nadia, kita sudah melalui begitu banyak hal. Kita sudah bertemu dalam keadaan yang sangat berbeda dari dulu. Tetapi apakah kita bisa bersama-sama lagi, dan saling membangun masa depan, itu masih menjadi pertanyaan besar. Nadia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan perasaannya. Semua yang terjadi begitu cepat, terlalu banyak yang harus ia hadapi dalam waktu singkat. Namun, satu hal yang ia tahu dengan pasti adalah bahwa ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Aku ingin mencoba, Pak Adi. Aku ingin mencoba berjalan bersamamu, meskipun kita harus menghadapi kenyataan dan luka yang belum sembuh. Pak Adi menatap Nadia, senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia tidak menjawab langsung, tetapi hanya menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Mereka berdua tahu, meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, mereka akan menghadapinya bersama, selangkah demi selangkah, perlahan menyembuhkan luka-luka yang ada. Sore itu, mereka berdiri di bawah langit yang mulai gelap, tetapi hati mereka terasa lebih terang. Pencarian Nadia akhirnya berakhir, bukan hanya untuk menemukan Dik Adi, tetapi juga untuk menemukan sebuah rumah bagi hati yang selama ini kehilangan tempatnya. Malam itu, setelah warung tutup, suasana di sekitar Pak Adi terasa tenang. Hanya ada suara deru angin yang menyapu dedaunan di jalanan. Nadia dan Pak Adi duduk di bangku kayu di luar warung, menghadap ke jalan yang sepi. Mereka tidak lagi berbicara banyak, tetapi kedamaian di antara mereka berkata lebih banyak daripada kata-kata yang tak terucap. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah dunia di sekitar mereka tidak ada artinya selain kehadiran satu sama lain. Namun, di balik ketenangan itu, Nadia tahu bahwa jalan mereka masih panjang. Mereka berdua memiliki masa lalu yang berbeda, masing-masing dengan luka yang tidak mudah disembuhkan, masing-masing dengan ketakutan yang harus dihadapi. Nadia menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang penerimaan, terhadap diri sendiri, terhadap masa lalu, dan terhadap seseorang yang kini ada di sampingnya. Pak Adi, yang selama ini berjuang sendirian, tidak mudah untuk membuka dirinya. Ia sudah terlalu lama terbiasa dengan kesendirian dan ketidakpastian. Namun, sejak pertemuan mereka kembali, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Nadia bukan hanya penyelamatnya di masa kecil, tetapi juga seorang teman yang hadir di saat-saat paling genting dalam hidupnya. Meski tidak bisa sepenuhnya menghapus luka-luka lama, kehadiran Nadia memberikan harapan baru yang tak terduga. Mbak Nadia, suara Pak Adi memecah keheningan malam itu, apa yang kita lakukan ke depan? Apa yang kita bisa bangun bersama? Nadia menatap Pak Adi dengan mata yang penuh keteguhan. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari pertanyaan ini selamanya. Semua yang mereka jalani hingga saat ini adalah bagian dari sebuah langkah menuju masa depan yang lebih jelas. Pak Adi, jawabnya pelan, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Kita bisa mulai dengan membangun warung ini. Saya tahu, kita bisa membuatnya lebih dari sekadar tempat untuk makan. Ini bisa menjadi simbol baru, simbol perjuangan kita, simbol harapan yang tidak pernah padam. Pak Adi mengangguk perlahan, seolah menerima kata-kata Nadia dengan penuh keyakinan. Namun, ada keraguan yang masih melintas di matanya.
Mbak Nadia, saya takut. Takut kalau suatu saat saya akan mengecewakanmu, seperti yang terjadi pada masa lalu. Takut kalau kita tidak bisa berjalan bersama karena semua yang saya bawa ini terlalu berat untukmu. Nadia menggenggam tangannya lebih erat. Pak Adi, saya sudah memilih untuk berada di sini, bersama Anda. Saya tahu ada banyak hal yang harus kita perbaiki, tapi itu tidak berarti kita harus melakukannya sendiri. Kita bisa berjalan bersama, kita bisa saling mendukung. Malam semakin larut, tetapi mereka berdua tetap duduk di sana, tidak ada kata-kata yang lebih diperlukan. Mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka harus tetap melangkah maju, meskipun langkah itu kadang terasa berat. Hari-hari setelahnya berlalu dengan cepat. Nadia mulai sering membantu Pak Adi di warung pangsit, ikut berperan dalam mengelola bisnis kecil yang perlahan mulai berkembang. Mereka bekerja keras untuk memperbaiki segala sesuatu, dari kualitas makanan hingga cara mereka melayani pelanggan. Nadia belajar banyak tentang hidup yang sederhana, tentang ketekunan dan kesabaran yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang berharga. Namun, di tengah-tengah perjuangan itu, kenangan tentang masa lalu terus menghantui. Pak Adi masih harus menghadapi bayang-bayang kegagalan, dan Nadia masih berjuang dengan rasa bersalah yang kadang muncul begitu saja. Ada saat-saat ketika mereka merasa lelah dan hampir putus asa, tetapi mereka tidak pernah berhenti saling mendukung. Setiap kali salah satu dari mereka jatuh, yang lain akan selalu ada untuk mengangkatnya. Pada suatu sore, ketika hujan turun dengan deras, Pak Adi dan Nadia berdiri di depan warung yang kini lebih ramai, dikelilingi pelanggan yang tampak puas dengan hidangan yang mereka sajikan. Nadia menatap Pak Adi dengan senyum lebar. Kita sudah sampai sejauh ini, katanya dengan penuh kebanggaan. Kita sudah membangun sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Pak Adi menatapnya, matanya penuh haru. Kita belum selesai, Mbak Nadia. Ini baru permulaan. Tapi, saya merasa lebih kuat sekarang, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Nadia mengangguk, merasakan kehangatan dalam hatinya. Meskipun perjalanan mereka belum sempurna, mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kesuksesan, mereka menemukan satu sama lain. Dan itu adalah fondasi yang kuat untuk segala yang akan datang. Malam itu, ketika mereka duduk bersama di dalam warung, Pak Adi mengambil tangan Nadia dan memandangnya dengan penuh keyakinan. Mbak Nadia, apapun yang terjadi ke depan, saya ingin kita berjalan bersama. Tidak hanya sebagai teman, tapi juga sebagai pasangan yang saling mengerti dan menerima segala kekurangan. Nadia tersenyum, matanya berbinar. Saya juga, Pak Adi. Saya sudah memilih untuk ada di sini, dan saya ingin kita membangun masa depan bersama, apapun yang akan kita hadapi. Dengan kata-kata itu, mereka saling berjanji dalam hati. Mungkin masa depan masih penuh dengan tantangan, tetapi mereka sudah tahu satu hal, bersama, mereka bisa menghadapi semuanya. Dari sebuah warung kecil di tengah kota, mereka mulai menulis kisah baru yang penuh harapan, cinta, dan keberanian untuk saling mendukung.